قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وعلى الجملة فإن المؤمن الصادق هو الذي يعمل بالصالحات ويخلص فيها ويرجو القبول والثواب عليها من فضل الله ويجانب السيئات ويبعد عنها ويخاف أن يبتلى بها ويخشى العقاب على ما عمله منها ويرجو المغفرة من الله بعد التوبة والإنابة إلى الله ومن كان من المؤمنين على غير هذه الأوصاف فهو من المخلطين وأمره في غاية الخطر فافهم هذه الجملة وطالب نفسك بها تنجو وتفوز إن شاء الله تعالى. Wa 'alal jumlati, dengan secara garis besar ataupun kesimpulan bahwasanya al-mu'min as-shadiq, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau imannya itu dinyatakan benar. Jadi iman kita ini bisa benar, bisa juga salah. Jadi orang iman yang benar itu kayak apa? Ciri-cirinya. Huwallazi ya'mal bis-shalihat, adalah orang yang beramal soleh. Orang yang mukmin ketujuh beramal soleh. Itu satu. Ya'mal bis-shalihat, mengerjakan amal-amal soleh. Ini ciri yang pertama orang yang beriman. Kenapa dia beramal soleh? Karena orang beriman ini kan artinya percaya. Arti iman itu kan percaya secara bahasa. Dia percaya bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan dunia bagi orang mukmin adalah sijnun, adalah penjara. Kehidupan dunia di dalam Al-Quran disifatkan adalah la'ibun walahun, hanya mainan saja kehidupan dunia ini. Mainan dan juga lahun yang membuat kita lalai. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Wal jannatu haq, dan surga itu adalah sebenarnya. Nah, jadi orang yang beriman percaya bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ini yang benar-benar kita tuju. Ini yang benar-benar kita cari. Kebahagiaan akhirat dibandingkan mengutamakan kebahagiaan di dunia. Memang kalau bisa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jangan sampai mengalahkan kebahagiaan dunia, mengalahkan kebahagiaan akhirat. Nah, jadi kenapa akhirat benar-benar yang kita cari? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan dunia, sepintar apapun kita, sebagus apapun kita merancang kehidupan dunia ini, sebaik apapun planning kita di dunia ini, mungkin dalam 1 tahun bisa menghasilkan itu dan ini, dalam beberapa tahun bisa jadi miliarder. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah taala, sampai sudah waktumu hidup di dunia, maka planning yang bagus tadi, rencana yang bagus tadi, semuanya jadi hancur. Kan ada gunanya lagi rencana kita yang bagus di dunia tadi. Planning kita 20 tahun, 10 tahun ke depan, beli rumah mewah, punya mobil yang paling mahal, itu rencana. 2 tahun Allah panggil, maka rencana ini kan ada gunanya. Tapi ketika kita merencanakan untuk kehidupan akhirat, yang mana kehidupan itu adalah kehidupan untuk selama-lamanya,
Maka sekecil apapun ibadah kita, bekal kita untuk akhirat, maka pasti akan kita lihat dan akan kita rasakan ibadah yang telah kita lakukan semenjak itu di dunia. Nah, inilah orang mukmin itu, mereka beramal soleh karena yang mereka pandang adalah akhirat. Bagaimana caranya supaya hidup di akhirat kita bahagia, hidup di akhirat itu senang, hidup di akhirat kada menderita. Dan yang kedua, wa yukhlisu fiha, ikhlas. Ketika inya sudah beramal soleh, ya, inya sudah katujuh beramal nih, orang mukmin katujuh beramal, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan sifat berikutnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar-benar beriman tuh kayak itu. Inya beramal soleh itu karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadada sama sekali hendak minta puji, kadada sama sekali hendak minta supaya ibadahnya itu dilihat oleh orang lain, kadada. Nah, maka kalau itu sudah ada pada diri kita, berarti ini adalah salah satu ciri kita mendapatkan iman yang benar. Tapi kalau masih aja kita ini beribadah hendak minta dilihat oleh orang lain, hendak kita minta puji, ataupun kita ini katuju orang memandirkan ibadah kita. Nah, si fulan itu rajin sedekah, si fulan itu rajin beribadah, si fulan itu rajin baca Quran. Katuju nih kita mendengarkan, itu namanya ujub, berarti kan penyakit sudah. Berarti ikhlasnya sudah terkuras. Maka segera dihilangkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kada minta puji, ya, kada minta sanjung, tapi hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjul qabula wa thawab 'alaiha. Dan sifat yang ketiga orang mukmin itu imannya benar, ya. Iman yang benar adalah wa yarjul qabul, mengharapkan amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap amalnya diterima dan takut kalau amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassawaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, min fadlillah, daripada keutamaan Allah. Walaupun kita masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena banyaknya ibadah, tapi masuk surganya orang yang beriman, orang yang saleh itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala Allah letakkan pada amal solehnya. Jadi kita kadang tidak bisa mendapatkan ridha Allah, tidak bisa mendapatkan rahmat Allah dan keutamaan dari Allah kalau kadang menggawi amal-amal soleh ini. Dan Allah merahasiakan rahmat Allah itu pada amal solehnya, baik itu amal soleh yang ganal ataupun amal soleh yang halus, yang kita anggap enteng, yang kita anggap remeh. Allah rahasiakan ini. Biasa saja kadang-kadang itu rahmat Allah terletak pada suatu amal soleh yang kita anggap enteng. Hanya dengan membuang sampah di jalanan, oh ternyata di situ letak rahmatnya Allah. Artinya kalau orang sudah mendapatkan rahmatnya Allah, semua dosanya Allah kada pandang lagi. Kayak apapun ganalnya dosa kita, kada Allah pandang, karena Allah sudah memandang dengan rahmatnya. Wa rahmatullah awsa' min dzunubina. Rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Inilah yang dikejar oleh orang-orang yang
mukmin yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inya kadang menyanyiakan ibadah yang kecil, apalagi ibadah yang besar. Karena kita kadang ada yang tahu di mana letak rahmatnya Allah. Dan belum tentu ibadah yang besar kita mendapatkan rahmat Allah di sebelum tentu. Karena Allah merahasiakannya. Ini supaya apa? Supaya kita sebagai hamba Allah Ta'ala kadang meremehkan ibadah yang kita anggap kecil, dan kadang menentengkan ibadah yang kita hanya ibadah sunnah aja. Nah, jadi kita kadang menentengkan ibadah yang seperti itu, karena mana tahu disitulah letak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah banyak kisah-kisah yang masyhur, kisah-kisah yang sudah sering kita dengar. Ada seorang yang pelacur, hanya gara-gara meminumi seekor anjing dengan sepatunya, dengan sebab itu masuk surga. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau ketika menulis Ihya Ulumuddin, ternyata ada seekor lalat meminum tintanya, dan Imam Ghazali mendiamkan terlebih dahulu, kadang melanjutkan menulis kitab Ihya tadi, dan beliau lihatkan lalat ini sampai kenyang. Setelah terbang baru beliau lanjutkan menulis. Ternyata dengan sebab itulah semua amal ibadah Imam Ghazali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi letak rahmat di situ. Ternyata rahmat terletak pada ibadah yang kecil tadi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke pasar melihat ada orang berjual burung, ditukari sidin burungnya itu dan dilepas supaya burung tadi bisa menghirup udara bebas. Ternyata dengan sebab itulah Allah SWT menerima amalnya Sayyidina Umar dan mengampuni segala macam dosanya. Dan kita kadang tahu nih amal kita hari-hari, ya, mana yang mendapat ataupun mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya satu ibadah pun kalau kita bisa pastikan di situ ada rahmat Allah, maka insya Allah kita bakal selamat daripada murka Allah, selamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memastikan, tapi kita kadang tahu memastikan. Di majelis ilmu ada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak tempat, banyak ibadah yang bisa kemungkinan berpotensi besar mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan mengandalkan ke situ saja dan sampai meremehkan yang kecil, karena mana tahu ketika kita hadir majelis niat kita kada ikhlas. Ketika kita hadir majelis ternyata ada mungkin pakaian makanan kita yang masih belum halal, sehingga Allah tolak nih ibadah kita, sehingga yang seharusnya kita dapat rahmat Allah akhirnya tertolak, kada jadi dapat gara-gara ada makanan yang haram, pakaian kita yang haram. Jadi kada ada yang bisa memastikan kita ini dapat keridhaan dan rahmat Allah. Cuman potensi besarnya ada, ya, potensi besar, dan kita berharap di situ. Jadi potensi-potensi besar ini jangan kita lepas. Ini adalah suatu peluang besar. Majelis ilmu adalah peluang besar untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Ketika kita ibadah, sholat berjamaah, potensi besar untuk mendapatkan rahmat Allah. Membantu orang lain, bersedekah, baca Al-Quran, berzikir, baca sholawat, semua itu adalah hal-hal ibadah yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ganal kita gauli, dan yang remeh pun kita gauli juga. Yang kecil-kecil kan banyak nih gawian-gawian yang halus. Memberi gula kepada semut itu ibadah, ya, memberi gula kepada semut ibadah. Jadi jangan dientengkan hal-hal yang seperti, mana tahu gara-gara kita ngasih makan semut semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Semua amal kita yang awalnya tertolak hanya dengan semut ini merasa senang gembira gara-gara kita kasih gula,
sehingga amal yang awalnya tertolak diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya seekor semut. Nah, itulah sifat orang mukmin yang shadiq, yang benar. Ketujuh, beramal. Ketujuh, beribadah. Kemudian ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala ridha Allah, ya, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menghindari wa yujadibu sayyi'at, menghindari daripada perbuatan-perbuatan dosa. Inya berusaha menghindari daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Walaupun maksiat itu kecil dihindari, apalagi maksiat itu besar. Orang yang bisa melakukan maksiat besar itu diantara sebabnya karena meremehkan perbuatan maksiat yang kecil. Nah, ini gampang aja, ini halus saja dosanya. Nah, gara-gara itulah orang tersebut, ya, ditutup oleh Allah SWT hatinya, sehingga mudah dia untuk berbuat maksiat yang ganal-ganal tadi, hanya gara-gara mengentengkan perbuatan maksiat yang kecil. Dan Allah merahasiakan murkanya pada perbuatan maksiat hambanya. Nah, jadi murka Allah ini ada, dan Allah rahasiakan. Di mana Allah merahasiakan? Di semua perbuatan maksiat. Jadi jangan sampai kita tagawi maksiat yang di situ ada murka Allah. Kalau sudah tagawi, ternyata di situ ada murka Allah, maka yang seharusnya itu adalah dosa kecil jadi dosa ganal. Yang seharusnya kita ini banyak amal ibadah, akhirnya amal ibadah pun kada dipandang oleh Allah Ta'ala. Kayak itu pulang. Kita ini sudah banyak beramal, hanya gara-gara satu maksiat kecil yang kita anggap remeh maksiat itu, akhirnya Allah murka di situ. Kalau Allah sudah murka, amal ibadah kita yang banyak tadi kada dipandang lagi oleh Allah. Allah hanya melihat murkanya. Sebagaimana juga kisah yang selalu kita dengar adalah seorang yang saleh habis makan mengambil lidi, ya, lidi ampun orang. Inya menganggap mengambil lidi orang ini adalah suatu hal yang biasa-biasa saja. Oh, pada bapak, karena mungkin orang ini kada memberi, pasti orang ini ridho aja. Nah, gara-gara inya meremehkan inilah Allah murka. Dengan sebab itu orang itu masuk neraka. Nauzubillah. Ini gara-gara apa? Hanya karena meremehkan perbuatan maksiat. Jadi para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau sampai berbuat maksiat juga jangan sampai menghalalkan maksiat itu. Harus kita punya keyakinan yang kita gawe itu adalah maksiat, dosa, perbuatan haram. Jangan sampai oh ini boleh aja, oh ini kada apa-apa, karena ini kada apa-apa, ini kecil aja. Inilah yang bisa menyebabkan murka Allah, yang seharusnya dosanya kecil jadi ganal. Maka sekecil apapun dosa yang kita gawi, rasakan itu dosa, yakini itu adalah dosa, dan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang benar inya berusaha untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman yang biasa sudah sering kita ingatkan, banyak orang yang meninggal dalam keadaan mendadak. Jadi jangan terlalu wani kita berbuat maksiat. Khawatirnya apa? Ketika kita berbuat maksiat, Allah ambil nyawa kita. Nah, meninggal dalam saat mencuri, meninggal dalam keadaan lagi minum minuman keras, nauzubillah, meninggal dalam keadaan berzina. Berarti orang ini bisa dipastikan sudah meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kata Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita hendak meninggal dalam keadaan kada baik, maka hindarilah semua macam perbuatan kada baik itu. Kullu syai'in la turidu an tamuta 'alaihi fajtanibha. Setiap keadaan yang engkau tidak ingin meninggal dalam keadaan itu, maka jauhilah perbuatan itu. Kita semuanya kadang-kadang yang hendak meninggal dalam keadaan lagi menyuntan, meninggal lagi dalam keadaan minuman keras, meninggal dalam keadaan berjudi, meninggal dalam keadaan, semua kita ada yang hendak, maka hindari selama kita hidup. Karena sekali aja kita menggawi, khawatirnya hanya dengan sekali itu Allah ambil di saat kita menggawi maksiat itu, na'udzubillah. Jadi jangan coba-coba untuk berbuat maksiat. Kalau memang tak gawi, maka segeralah taubat kepada Allah. Akui itu adalah dosa. Ingin akui itu adalah perbuatan haram. Akui kita telah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, selama kita mengakui itulah dosa dan masih mau kita kembali kepada Allah, maka masih dapat kesempatan dosa kita diampuni Allah. Tapi kalau kita menggawi perbuatan maksiat, kita kadang merasa itu dosa. Ini merasanya itu biasa-biasa aja. Maka orang yang merasa kada berdosa, kada mungkin taubat. Iblis kada pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena iblis kada pernah merasa salah ketika diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dan iblis menolaknya. Iblis merasa benar. Jadi iblis, aku lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Aku lebih baik daripada dia, maka aku ada sujud. Ini adalah suatu perbuatan yang benar. Maka kayak apa orang hendak taubat kalau ia kada merasa salah, sedangkan syarat taubat itu syaratnya merasa salah dulu. Kayak itu juga kita. Kalau kita kada pernah merasakan perbuatan itu salah dan dosa, maka tidak ada kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taubat itu adalah orang yang merasa salah terhadap perbuatan dosanya. Nah, jadi rasakan setiap hari ini kita kada lepas dari dosa, baik dosa zahir ataupun dosa batin, kada lepas. Jadi rasakan berapa banyak dosa kita yang kita gawi setiap hari, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu ayyubtala biha, dan inya khawatir dan takutan dicoba dengan diuji oleh Allah taala dengan berbuat maksiat itu. Ya, kita takutan ya Allah, jangan sampai kita ini ditakdirkan oleh Allah taala termasuk orang-orang yang ketujuh berbuat maksiat. Kita ini kan kada ada punya daya dan upaya kecuali dayanya Allah, kekuatan Allah. Kalau kita sudah ditakdirkan Allah, misalkan ditakdirkan Allah ketujuh bermaksiat, apakah bisa kita menolaknya? Tidak bisa. Maka orang mukmin paling takutan kalau di dalam hatinya dicenderungkan oleh Allah Ta'ala untuk ketujuh berbuat maksiat. Ini paling ditakuti oleh orang mukmin. Jadi orang mukmin itu setiap waktunya diisi dengan rasa khawatir dan takut. Di dalam hidup ini ada lepas daripada rasa khawatir. Sebaliknya orang munafik. Orang yang munafik itu huler beribadah. Ya, beribadah malas, tapi seakan-akan dia merasa dia orang yang selamat. Nah, ini orang munafik seperti itu. Ibadahnya sedikit, merasa dia orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, merasa inya mati masuk surga. Nah, kalau kita ada perasaan kayak itu, berarti kita ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah. Maka kalau ada yang punya rasa takutan, punya rasa khawatir dalam hidup dunia ini, berarti ini satu hidayah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itu bagus. Takut akan murka Allah,
takut amal ibadah kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, khawatir nih dalam hidup, punya rasa takut itu sudah anugerah dari Allah. Karena pada semua orang Allah beri rasa takut ini. Dan gunakanlah rasa takut itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin yang mana dikala hidup di dunia sudah dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat Allah akan ganti dengan rasa aman. Di padang mahsyar Allah akan ganti dengan rasa aman, tentram, damai. Jadi kadang mungkin Allah itu mengumpulkan dua rasa takut. Kalau di dunia sudah Allah kasihkan rasa khawatir dan takut itu, nanti di padang mahsyar Allah hilangkan rasa takut ini, kadang Allah beri lagi, Allah ganti dengan rasa aman dan damai. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di dunia ini kadang pernah merasa takutan, akan meninggal dalam su'ul khatimah, kada pernah rasa takut dengan siksa Allah, kada pernah rasa takut kayak apa kehidupan di alam kubur, kayak apa kehidupan di padang mahsyar nanti, kada pernah merasa khawatir akan di hari pertimbangan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Tenang aja hidup di dunia ini, nikmati kehidupan dunia, kada ada rasa takut sama sekali akan menghadap Allah. Maka nanti Allah akan ganti di padang mahsyar, mulai alam kubur, Allah penuhi dengan rasa takut yang sebesar-besarnya. Khawatir, takutan. Ya, sampai saking khawatirnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Inya lari daripada saudaranya, saking takutannya dengan saudaranya tadi untuk dituntut amalnya, lari daripada ibu dan anaknya, lari daripada sahabat-sahabatnya, takutan. Ya, jadi rasa takut, rasa khawatir. Nya kadang memikirkan orang lain lagi, yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri saja. Ya, kayak apa nih diriku ini selamat apa kada selamat apa kadanya kada kepikir orang. Lawan istrinya aja kada tahu lagi, lawan anak kada tahu lagi. Jadi Allah ganti nih rasa aman di dunia, Allah ganti dengan rasa takut yang tidak terkira nanti di padang mahsyar. Jadi kalau kita ingin aman nanti di padang mahsyar di hari kiamat, maka penuhilah kehidupan kita ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak merasa takutan dengan siksa Allah, takutan dengan azab Allah, azab kubur, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya, takutan meninggalkan sholat, takutan meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka insya Allah nanti Allah akan ganti dengan rasa aman. Karena innallaha la yajma'ul khawfain, Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut. Kalau Allah sudah beri rasa takut di dunia, maka Allah ganti nanti di akhirat dengan rasa aman. Tapi kalau Allah beri di dunia rasa aman, dan Allah akan ganti nanti di akhirat dengan rasa takut. Nah, siapapun kata mu'allif rahimahullah ta'ala yang mempunyai sifat-sifat kriteria yang sudah disebutkan tadi, itu tanda imannya benar. Ketujuh amal, ikhlas dalam ibadah, mengharapkan supaya ibadahnya diterima Allah, mendapatkan pahala dari Allah, menghindari segala macam perbuatan maksiat, menjauhi daripada perbuatan maksiat tersebut, dan khawatir takutan kalau Allah uji dengan perbuatan maksiat itu, dan juga takut atas murka Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan ampunan dari Allah. Selalu nih orang beriman itu selalu mengharapkan ampunan dari Allah. Jadi ini ketujuh taubat, setelah taubat, ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi mudah, orang beriman itu mudah diingatkan oleh Allah SWT untuk meminta ampun kepadanya dan kembali kepada Allah SWT. Tapi kata mu'alif, kalau sifat-sifat ini kada sempurna bagi kita, kada semuaan kita dapat, berarti iman kita masih bercampur dengan sifat-sifat munafik.
Mukhalitin, bercampur masih kadang murni iman yang benar, masih ada campuran dengan kemunafikan, ya, dengan kemaksiatan. Wa amru fi ghayatil khatar, dan urusannya itu sangat berbahaya. Ya. Misalnya nih, orang ini beriman, tapi karena takut dengan maksiat Allah, nah, ini sudah bukan ciri-ciri orang yang beriman. Dia mengaku beriman, tapi karena takutan dengan murka Allah, berarti bukan ciri-ciri orang beriman. Dia orang beriman, tapi kadang mengharap ampunan Allah. Nah, bukanlah ciri orang yang punya iman yang benar. Fafham hadhil jumlah wa talib nafsaka, maka tuntutlah dirimu sendiri untuk melaksanakan sifat-sifat ataupun kriteria yang sudah kita sebutkan tadi. Maka kata mu'alif, engkau akan selamat, engkau akan mendapatkan kemenangan insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.